guru dikecilkan dan dilemparkan ke mentega. Untuk ayahnya tidak melihat ibu guru, si murid langsung menutupi ibu guru antara dua roti. Perlu potong tidak anak? Tidak. Memasuki ibu guru dalam tas makanan. Setelah itu melempar ke kotak sampah. Untungnya dia melihat truk sampah. Tidak kejam jadi keluarkan ibu guru. Felix adalah si siswa nakal. Sepanjang hari bermimpi jadi pilot, tapi prestasinya selalu di bawah kelas. Ibunya adalah fisikawan. Ayahnya karena ingin ibunya bisa bekerja jadi setuju merawat anak. Tapi ketika pria merawat anak akan ada banyak kejutan, dan tentu saja banyak kekacauan. Sarapan sangat penting, cepatlah. Suatu hari Felix tiba-tiba menyentuh sesuatu, dan tiba-tiba mengecilkan ibu gurunya, dan membawa ibu guru ke rumah tapi tidak tahu. Ibu guru keluar dari ransel Felix dan meluncur. Di kepala masih ada permen karet. Ibu guru sangat marah. Pada waktu itu ibu Felix memanggil. Inilah waktu satu-satunya ayahnya membersihkan. Benda-benda dibuang dari meja. Hampir mengantar ibu guru berpulang. Ibu guru cepat menyembunyikan di belakang gelas. Berniat penyadapan tapi belum bisa sudah. Dengar kata suruhan sebelum angkat telepon dari ayah Felix. Kita adalah sekeluarga dan ingatlah ibumu sedang menjalankan impiannya. Jadi kita harus menunjukkan semuanya sedang berlangsung bagus. Baru dengar itu ibu guru mau kencing. Jadi cepat berlari ke toilet. Hasilnya, toilet sangat tinggi dan dia tidak bisa menyentuhnya. Untungnya ibu guru melihat pohon cedrus. Untungnya, akhirnya sudah selesai. Tak terduga si ayah mengangkat pohon itu. Ingin tontonkan sama istrinya. Hasilnya menemukan ada sesuatu sedang mengalir. Tapi si ayah juga tidak peduli, hanya seka air itu saja. Hari berikutnya dia ketiduran, tidak memanggil anaknya bangun. Jadi ibu guru bantu ayah. Felix menaruh ibu guru di meja makan. Di meja semua ada, kue tersisa, kuki juga. Dan banyak mentega di meja. Ibu guru menariknya. Oi, seram sekali. Setelah ke sekolah, ibu guru keluar kepala dari ransel. Ibu guru terdengar presiden sekolah ingin memperbarui sekolah menjadi sekolah untuk para talenta. Sebelum memperbarui, mereka akan membiarkan murid-murid ikut satu ujian. Hanya dengar ujian Felix lagi pusing. Jadi dia langsung mengikat ibu guru dan menaruh dalam kotak pulpen, siap selingkuh. Tapi tak terduga setelah menaruh ibu guru dalam kotak pulpen, dia baru menyadari pulpennya bocor tinta. Untuk memuaskan guru dan bisa kerjasama, Felix membawa ibu guru ke toko mainan untuk membeli pakaian. Hasilnya teman kelasnya Ella datang. Ibu guru cepat pura-pura menjadi mainan. Setelah mengambil ibu guru dia cepat keluar. Tak terduga waktu meluncur, dia terjatuh. Seluruh badannya menekan ransel. Felix cepat membuka ransel dan mengeluarkan ibu guru. Tapi waktu itu ibu guru sudah pingsan. Felix hanya bisa mempelajari cara di internet. Menuangkan ibu guru air. Hasilnya pada waktu itu, si teman Ella sudah melihatnya dan ibu guru. Si gadis sangat terkejut, pasti adalah mainan menarik. Betul, dalam dunia anak, semuanya bisa menjadi mainan. Setelah dikecilkan ibu guru baru tahu, ternyata dirinya tidak memahami murid-murid. Sebelumnya dia berpikir serius adalah cara terbaik untuknya. Tapi dia tidak peduli murid paling taat di kelas. Ketika melihatnya hanya takut tidak ada cinta. Aku sudah bekerja 12 jam per hari selama 20 tahun. Tapi yang aku mendapat adalah kebencian dari kalian. Aku sebenarnya capek. Setelah menangis ibu guru sendirian menyalahkan dirinya. Mungkin aku selalu salah. Kedua anak juga karena satu gambar. Sudah menemukan ibu guru tidak sepenuhnya sama dengan pikirannya. Dan ibu guru waktu lahir juga tidak serius begitu. Ini ibu kan? Gambar ini dipotret dari kapan ya? Aku awalnya bisa ke Amerika meneliti. Kamu masih bermimpi itu kan? Sekarang sudah tidak sering berpikir tentangnya lagi. Tapi aku sangat suka waktu yang bisa tenggelam dalam buku-buku. Ternyata ibu guru pernah ada waktu antusiasi begitu. Kedua anak tampak memahami tindakan serius ibu sama mereka. Tindakan serius itu tidak hanya dari mengajar, juga dari kemampuan ibu guru bisa meninggalkan semua hal lain hanya untuk pekerjaan ini. Setelah ke rumah Felix, dan ibu guru berbaring di katil kecilnya berpikir. Malam itu ibu guru berdiri di katil Felix sedang tidur. Sama latihan yang dia sedang kerjakan. Ibu guru sebagai berpikir lancar. Hidupan manusia ke jalan ini mungkinlah hal keperluan. Jadi kenapa terus susah bergoyang? Para pesawat kecil di langit-langit.
Gambar keluarga Felix di meja. Ibu guru tiba-tiba tersenyum. Mungkin banyak hal lebih penting dari nilai ujian 100 Felix. Hari berikutnya ibu guru memaafkan keduanya. Jika inilah mimpi kalian, kalian harus fokus padanya. Dan aku juga mencoba untuk membantu kalian. Ibu guru mengambil pulpen besar, siap menandatangani di surat masuk sekolah Felix. Ada kertas ini, Felix bisa lulus secara lancar. Tapi pada waktu ini Felix menemukan, waktu awalnya dia minta ibu guru bantunya selingkuh. Ibu guru sudah berbohong, dan tidak memberi jawaban benar. Hanya memberinya jawaban yang layak dengan nilai yang dia layak milik. Ibu guru tidak mengajar muridnya ikut jalan pintas. Ibu guru berharap muridnya setidaknya waktu di sekolah bisa berkat pada kemampuan nyata. Tapi Felix tidak memahami hal ini. Tepat pada waktu itu, dia melihat surat henti kerja ibu guru. Dia ingin henti kerja dan siap menjadi pegawai negeri. Dan karena itu Felix memarahi berkata sama ibu guru. Dia berpikir ibu guru hanya menganggap prestasi murid adalah modal untuk pekerjaan selanjutnya dia saja. Waktu Felix masih kesal, ibu guru sedang berpikir bagaimana bisa berputar keadaan ini. Dia berpikir mungkin sebuah sekolah dengan cara pendidikan modern, mungkin cara pendidikan biasa akan lebih baik. Dan mungkin ini baru yang ibu guru sebenarnya ingin. Pada momen ibu guru sebenarnya ingin menggunakan hatinya mengajar murid, magik waktu itu juga dilenyapkan. Ibu guru sudah kembali bentuk biasa. Tapi setelah kembali bentuk biasa, dia tidak bisa menghadapi dengan murid. Hati orang dewasa tidak tulus sesama anak-anak. Jadi ibu guru memutuskan. Dia memutuskan mencalonkan diri untuk kepala sekolah dan menggunakan bunga untuk memperbaiki sekolah menjadi sekolah sebagai mimpi anak-anak. Dia juga belajar cara mendukung dan main sama murid-murid dan mulai memahami si kepala sekolah tua. Memahami kenapa setelah mati dia masih tidak bisa tenang tentang sekolah ini. Ternyata membuka sekolah, selain prestasi belajar murid dan prestasi mengajar guru, dan banyak hal yang menarik lain. Di panggung mengatakan, dia berterima kasih muridnya. Berterima kasihnya sudah mengingatkannya. Berhasil seseorang selain prestasi masih ada banyak hal lain. Cerita juga berakhir di sana. Sebenarnya aku merasa peran ayah juga menarik. Minoritas pria bisa memahami pekerjaan istri. Sudah menghentikan pekerjaan dan mimpi dirinya untuk merawat anak. Bahkan keluar negeri meneliti. Bagi si anak, dia selalu cinta dan tidak lupa mengingatkan anaknya. Bagaimana adalah yang benar. Tapi waktu berbatas jadi aku tidak detail bagian ini. Satu video mengulas hanya bisa menceritakan sebagian dari film. Jika ingin tahu semua isi film, bisa tekan link di bawah untuk menonton. Film hari ini sampai sini. Sampai jumpa lagi kalian di film berikutnya.